Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabhan Hayati Mustika Ati dari kelas 1 BBK. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai syirik zaman modern. Pengertian syirik zaman modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Selanjutnya, bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama yaitu menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana, yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku." Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Jabatan yang diperoleh adalah kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, kita tidak akan sampai ke tujuan. Mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Selanjutnya, cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, diantaranya yaitu yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat. Mempelajari ilmu seperti pesugihan, ilmu pelet, dan lain sebagainya. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir,
merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapatkan pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia diantaranya seperti menghancurkan seluruh amal. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pelakunya diharapkan masuk surga, kekal di dalam neraka. Perkara pertama yang syirik adalah perkara yang pertama diharamkan oleh Allah. Sulit menerima kebenaran. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Terus hanya akan memperoleh kesenangan sementara, dan amal dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.